Look how they massacred my boy. It's not personal. It's strictly business. Setelah selama puluhan tahun, Don Vito Corleone berusaha membawa keluarganya menjadi mafia paling disegani di Amerika. Ternyata hal itu membuat beberapa keluarga mafia lain jadi iri dan berusaha untuk menjatuhkannya. Hal itu juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak di keluarganya sendiri yang menilai kalau keluarga Corleone sudah mulai melemah, sehingga mereka memutuskan untuk berkhianat dan mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Sampai semua politik itu akhirnya menuntun kepada kematian Don Vito, sehingga Mike, anak bungsunya yang sebenarnya tidak mempunyai niat untuk mengikuti jejak sang ayah, kemudian terpaksa mengambil alih kendali dan justru menjadi jauh lebih kejam dari ayahnya. Be with you. Sedikit cerita tentang latar belakang keluarga Corleone dan bagaimana Don Vito akhirnya bisa menjadi sosok yang disegani pada masanya. Kita akan flashback ke tahun 1901 di kota Sisilia, Italia, di mana Don Vito kecil hidup bersama keluarganya yang biasa-biasa saja. Sampai suatu hari, ayahnya tiba-tiba dibunuh karena dianggap telah menghina bos mafia lokal di kota itu. Karena di tahun segitu kondisi di sana masih belum stabil, beberapa orang yang dianggap kuat dan berpengaruh mulai menjadi penguasa di daerah mereka masing-masing dan mengatur apapun yang terjadi di sana, di mana untuk menjaga kekuasaannya, mereka tidak segan-segan untuk menghabisi seseorang yang berkonflik dengan mereka, bahkan merembet sampai ke keturunannya. Tidak peduli masih kecil atau sudah dewasa, semua ikut disingkirkan untuk mencegah mereka membalaskan dendamnya di masa depan. Hal itulah yang kemudian menimpa Vito kecil, di mana ketika ayahnya tewas dibunuh oleh mafia lokal, dia dan kakaknya yang sama sekali tidak tahu apa-apa ikut menjadi target selanjutnya. Sadar kalau anaknya berada dalam bahaya, ibunya Vito lalu memutuskan untuk pergi menemui bos mafia itu dan berharap kalau dia mau mengampuni Vito yang masih kecil dan lemah. Perlu diketahui saat masih kecil, Vito mengalami kesulitan berbicara sehingga dia lebih banyak diam dan lebih seperti anak yang mengalami kemunduran. Meskipun begitu, bos mafia itu sama sekali tidak peduli dan berkata kalau dia tetap akan menghabisi Vito sehingga memaksa ibunya untuk berbuat nekat. Meskipun cuma seorang anak kecil, namun kelompok mafia itu tetap serius mencari keberadaannya, yang untungnya saat itu dia ditolong oleh salah satu tetangganya untuk keluar dari kota tersebut dan dikirim ke Amerika sendirian dengan ribuan penduduk imigran Italia lain dengan harapan agar dia dapat bertahan hidup di sana. Singkat cerita, Vito kecil yang hidup sebatang kara di Amerika akhirnya mulai dewasa dan bekerja di toko roti kecil hingga memiliki keluarga sendiri. Sampai akhirnya Santino alias Sonny, anak pertamanya, lahir dalam rumah tangga yang sederhana di lingkungan kampung Italia yang berada di New York. Namun kehidupan di Amerika ternyata juga tidak jauh berbeda dengan di Italia, di mana ada satu orang bernama Vannucci yang menguasai wilayah itu dan seringkali menindas orang Italia lain dengan mewajibkan mereka untuk membayar uang keamanan kepadanya. Sebenarnya Vito sama sekali tidak peduli dengan hal itu sampai orang itu mulai menyenggol kehidupannya dengan memaksa pemilik toko tempat Vito bekerja agar memecat Vito untuk digantikan dengan keponakannya. Singkat cerita, Vito yang sekarang menjadi pengangguran lalu berkenalan dengan Clemenza dan Tessio yang awalnya hanya mengajak Vito ke rumah temannya untuk mengambil karpet untuk di laundry. Tanpa dia sadari, rumah itu ternyata bukan milik temannya, melainkan mereka mencuri karpet tersebut. Sampai akhirnya mereka pun mulai rutin mengambil karpet dan bahkan pakaian-pakaian untuk dijual kembali, hingga Vannucci, preman lokal yang mendengar kabar itu pun mendekati mereka dan mengancam untuk mendapatkan bagian.
Di sini, awalnya Clemenza dan Tessio terlihat ketakutan dengan ancaman Vannucci sehingga mereka pasrah akan membayar bagian untuknya. Namun di sisi lain, melihat Vannucci juga sendirian, Vito justru mempertanyakan kenapa semua orang takut kepadanya dan bahkan dia berencana untuk menyingkirkan orang itu juga demi kebaikan orang-orang kecil di sana. Dimana meskipun sendirian, setelah merencanakan semuanya secara matang sampai ke rute pelarian yang akan dia gunakan setelah eksekusi, begitu waktunya tiba, sejak saat itulah, Vito dan kedua rekannya menjadi pahlawan bagi masyarakat lokal dan mulai dikenal di kalangan imigran Itali, di mana mereka juga memulai bisnis minyak zaitun yang akan membawa kesuksesan besar pada keluarganya di masa depan. Tidak hanya itu, para warga juga mulai banyak meminta bantuan kepada Vito sampai dia akhirnya menjadi penyelamat yang disegani oleh semua orang di lingkungan tersebut. Sampai suatu saat ketika dia menyadari bahwa dia mempunyai kekuatan yang cukup besar, Vito pun kembali ke Italia dengan berpura-pura untuk mengekspor minyak zaitun. Namun faktanya, dia hanya ingin membalas budi kepada keluarga orang-orang yang telah menyelamatkannya dan membalaskan mafia lokal Italia yang telah menghabisi keluarganya saat dia masih kecil. Kembali ke masa sekarang setelah berada di Amerika, Mike lalu menikah dengan Kay, pacarnya dulu, dan memiliki 2 orang anak, di mana mereka akhirnya pindah ke Las Vegas untuk mengakuisisi beberapa hotel di sana. Seperti biasa, keluarga Corleone lalu mendekati seorang senator dengan mendirikan sebuah sekolahan atas nama senator tersebut untuk melancarkan usahanya dalam mendapatkan izin membuat sebuah kasino. Sayangnya tidak semuanya berjalan lancar karena orang itu justru dengan terang-terangan berkata kalau dia tidak menyukai Mike beserta keluarga mafianya dengan meminta jatah yang tidak masuk akal sehingga cukup membuat Mike geram. Di sini, kita juga diperkenalkan dengan Frankie, salah satu kapten di silsilah keluarga Corleone pada zaman ayahnya dulu, di mana dia nekat menipu salah satu klien mereka yang bernama Hyman Roth, sehingga integritas keluarga Corleone dipertaruhkan atas tindakan tersebut. Tidak hanya itu, Mike juga masih tetap direpotkan oleh saudara-saudaranya, di mana Connie setelah kematian mantan suaminya, dia seolah menyalahkan hal itu kepada Mike dan hanya bersenang-senang tanpa mempedulikan anak-anaknya lagi. Sementara Fredo, kakaknya yang bahkan tidak bisa mengontrol keluarganya sendiri. Singkat cerita, malam harinya, kamar tidur Mike tiba-tiba ditembaki oleh orang yang tidak dikenal yang menginginkan kejatuhan keluarga Corleone yang untungnya tidak mengenai Mike dan keluarganya, di mana dia pun langsung mengerahkan semuanya untuk menangkap penembak tersebut hidup-hidup. Sayangnya, para penembak itu telah lebih dulu ditemukan meninggal tanpa tahu siapa orang yang telah menghabisi mereka, yang mengartikan kalau ada pengkhianat di keluarga mereka. Sadar akan hal itu, Mike lalu menemui Tom Hagen, pengacara sekaligus anak angkat ayahnya dulu, di mana dia meminta untuk mengambil alih keluarga Corleone, sementara dirinya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berusaha membereskan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Mike lalu berangkat keluar kota untuk menemui Hyman Roth sendirian yang tidak lain adalah rekan bisnis keluarga Corleone dari zaman ayahnya dulu. Di sini, Mike sebenarnya menyadari kalau Hyman ini adalah salah satu orang yang berusaha untuk menjatuhkannya, namun dia masih berpura-pura bodoh untuk mengikuti arus permainan orang-orang itu untuk mencari siapa lagi orang yang terlibat di dalamnya, di mana dia mengatakan kalau dia sudah mengetahui sosok yang berniat untuk menghabisinya adalah Frankie. Intinya, dia hanya memastikan tidak ada kesalahpahaman di antara mereka dan meminta Hyman untuk tetap pada rencana bisnis mereka. Di sisi lain pun tidak berbeda, Mike juga pergi menemui Frankie, salah satu rekan ayahnya yang marah-marah kemarin, dan mengatakan kalau orang yang ingin membunuhnya sebenarnya adalah Hyman, di mana dia sudah memiliki rencana untuk mengurusnya. Namun, Mike membutuhkan bantuan Frankie untuk menjalankan rencana itu, yaitu dengan menemui kaki tangan Hyman Roth yang sedang berseteru dengannya untuk membuat Hyman Roth dan antek-anteknya kembali tenang sampai benar-benar terlihat siapa yang sebenarnya berkhianat.
I want him completely relaxed and calm, and I'll be able to find out who the traitor in my family. Intinya, Mike berusaha untuk tetap dekat dengan musuh-musuhnya dan meminta Frankie untuk berpura-pura berdamai dengan orang-orang tersebut. Dengan tanda kutip, Mike benar-benar akan mengorbankan Frankie untuk membuat Hyman Roth percaya kepadanya dan membuatnya lengah. Dan benar saja, alih-alih perjanjian damai yang didapatkan oleh Frankie, melainkan percobaan pembunuhan oleh kaki tangan Hyman Roth. Michael Corleone says hello. Sayangnya, eksekusi itu harus terganggu karena ketika orang-orang Hyman baru saja menjerat Frankie, seorang polisi lokal muncul dan tidak sengaja melihat kejadian itu sehingga mereka harus kabur dan meninggalkan Frankie dalam keadaan pingsan. Keesokan harinya, Mike bersama dengan beberapa top global pengusaha Amerika lain termasuk Hyman Roth yang begitu mempercayai Mike setelah dia menyerahkan Frankie, di mana diperlihatkan mereka pergi ke Kuba untuk menghadiri undangan investasi dari presiden untuk mengembangkan dunia hiburan dan pariwisata di negara tersebut. Tapi setelah melihat sendiri keadaan di negara itu yang waktu itu agak lumayan amburadul, jauh sekali dengan di sini, di mana karena keamanan yang masih sangat tidak stabil akibat pemberontakan yang terjadi di mana-mana, Mike berniat untuk membatalkan investasinya dan membicarakan hal itu dalam pertemuan tertutup dengan Hyman Roth. Mendengar hal itu, Hyman pun tetap berusaha meyakinkan Mike untuk tetap menginvestasikan uangnya dan menjamin kalau semuanya akan berjalan lancar. We're bigger than US Steel. Setelah pertemuan itu, Mike akhirnya setuju dan meminta Fredo, abangnya, untuk membawakan uang yang akan diinvestasikan, di mana Mike sempat memberitahu kalau uang itu akan digunakan sebagai pelicin untuk presiden karena keluarga mereka akan berinvestasi di negara itu bersama dengan Hyman dan tangan kanannya yang bernama Johnny. Ada hal menarik ketika Mike menyebut kedua nama itu yang membuat Fredo langsung grogi dan mengaku kalau dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan mereka, padahal nggak ditanya. Mike juga menceritakan kalau Hyman Roth lah yang selama ini mencoba untuk membunuhnya dan kemungkinan dia akan melakukannya lagi. Namun Mike juga sudah mengatakan kalau dia sudah punya rencana untuk mengantisipasi hal itu. Bigger than US Steel. Hyman Roth will never see the new year. Lalu malam harinya saat mereka diundang makan malam, Fredo tidak sengaja bertemu dengan Johnny yang juga muncul di tempat itu, di mana dia langsung terlihat sangat tidak nyaman ketika dikenalkan oleh Mike, di mana mereka ngakunya belum pernah bertemu satu sama lain. Namun begitu acara mulai mencair dan 1-2 gelas Homer sudah diangkat, Fredo justru keceplosan dan mengatakan sesuatu yang mengindikasikan kalau mereka berdua sudah pernah kenal sebelumnya, yang mana hal itu berlawanan dengan pengakuannya selama ini. Disinilah Mike akhirnya menyadari kalau ternyata kakak kandungnya sendirilah yang menjadi pengkhianat di keluarga mereka, dan tanpa basa-basi dia langsung memberikan sinyal kepada bodyguardnya untuk mengeksekusi Johnny dan juga Hyman saat itu juga, karena sudah bisa dipastikan kalau mereka selama ini telah bekerja sama. Di sini tanpa banyak bertanya pun, bodyguardnya langsung menuju kamar Johnny untuk mengeksekusinya. Namun setelah diam-diam berhasil menyingkirkan Johnny dan menuju ke ruangan Hyman, aksinya harus terhenti karena ternyata Hyman sedang mendapatkan perawatan intensif karena penyakitnya dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dia pun akhirnya terpaksa mengikutinya sampai ke rumah sakit, dan ketika tinggal selangkah lagi untuk menghabisinya, tiba-tiba petugas polisi yang ditugaskan untuk berjaga datang dan langsung mengeksekusinya di tempat. Di sisi lain, Mike diperlihatkan pergi menemui Fredo, di mana dia mengatakan kalau dia sudah tahu kalau selama ini Fredo lah yang telah berkhianat dan hal itu sangat menyakiti hatinya. Kebetulan di saat yang bersamaan, kerusuhan juga mulai pecah yang membuat seluruh tamu internasional yang ada di tempat itu bergegas pergi menyelamatkan diri. Sebenarnya di sini Mike sudah berusaha mengajak Fredo untuk ikut bersamanya karena mau bagaimanapun dia tetap saudaranya. Namun Fredo yang sedari dulu memang orangnya agak pengecut, tentu saja dia tidak berani mendekati Mike dan memilih untuk kabur dari hadapannya.
Singkat cerita, Mike akhirnya berhasil kembali ke Amerika. Hal pertama yang dia tanyakan kepada Tom Hagen adalah soal keberadaan Fredo yang sayangnya Tom sampai saat itu juga masih belum mengetahui di mana kakaknya berada dan satu-satunya kemungkinan adalah Fredo sedang bersembunyi di suatu tempat di New York. Selain itu, dia juga mendapat kabar kalau ternyata Kay istrinya telah mengalami keguguran selama Mike pergi ke Kuba, di mana hal itu membuat mentalnya cukup terguncang. What's that boy? And where were you born? Tidak cukup dengan permasalahan keluarga yang dihadapi Mike, dia juga masih harus menghadapi tuduhan-tuduhan FBI tentang dugaan konspirasi kriminal keluarga mafia pasca penyerangan Hyman Roth gagal, di mana saat itu Mike dan timnya harus berusaha melawan orang-orang yang menjadi saksi untuk memberatkannya, termasuk Frankie yang sakit hati setelah kejadian terakhir di mana Mike pernah mencoba untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal. Di sini dia kemudian membuat kesepakatan dengan FBI dan menjadi saksi yang memberatkan Mike sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan. Otomatis Mike dan timnya harus mencari cara untuk menggagalkan kesaksian Frankie sebelum persidangan dimulai, karena jika tidak, maka dia bisa membuktikan semua kejahatan yang dilakukan keluarga Corleone selama ini. Di saat yang bersamaan, Fredo yang sebelumnya sempat menghilang juga keluar dari persembunyiannya yang kemudian ditemui oleh Mike secara pribadi. Di sini Mike sempat menanyakan tentang info apa saja yang kemungkinan diketahuinya mengenai persidangan yang mungkin bisa membantu Mike. Namun Fredo mengaku kalau dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan keterlibatannya dengan konspirasi yang dilakukan Hyman untuk menghabisi Mike juga sebenarnya hanya ketidaksengajaannya, karena dia mengira kalau mereka tidak akan sampai untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Mike dan keluarganya. I'm smart and I want respect. You're nothing to me now. Meskipun sangat kecewa, namun Mike lebih memilih untuk membiarkannya mengingat dia adalah kakak kandungnya sendiri. Namun dia menyuruh Fredo untuk pergi sejauh mungkin dari hadapannya karena kebodohannya bisa membahayakan keluarga Mike. Dia bahkan secara khusus memerintahkan salah satu algojonya untuk memastikan kalau tidak akan ada sesuatu apapun yang akan menimpa Fredo selama ibunya masih hidup. Mikey. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba di mana Frankie dijadwalkan untuk memberikan kesaksian yang akan memberatkan Mike. Namun sebelum persidangan itu dimulai, Mike muncul bersama dengan kakak kandung Frankie yang sengaja dia jemput dari Italia. Hal itu dilakukan Mike tidak lain adalah sebagai bentuk intimidasi terhadap Frankie, karena meskipun dirinya bisa bersembunyi di dalam rumah perlindungan saksi di barak militer, namun Mike tetap bisa menjangkau seluruh anggota keluarganya yang akhirnya membuat Frankie mengurungkan niatnya untuk bersaksi kepada Mike di persidangan tersebut. I don't know nothing about that. Dan karena tidak ada lagi saksi yang mampu memberatkan Mike dan keluarga Corleone, persidangan pun akhirnya ditutup dan Mike mau gak mau dibebaskan dari segala tuduhan yang diarahkan padanya. This committee owes an apology. Tapi setelah masalah persidangan itu selesai, Kay istrinya lalu menemui Mike untuk mengatakan kalau dia ingin berpisah dengannya karena tidak kuat mental setelah mengetahui bisnis keluarganya yang selalu berurusan dengan berbagai kejahatan. Di sini dia juga mengaku kalau sebenarnya dulu dia tidak keguguran, melainkan dengan sengaja melakukan aborsi karena tidak ingin anaknya mengikuti jejak sang ayah di dunia permafiaan. Because this must all end. Meskipun sebenarnya Mike tidak ingin berpisah dengan istrinya, namun begitu mendengar kalau dia telah dengan sengaja melakukan aborsi, emosinya pun langsung meluap seketika. You won't take my children. Beberapa tahun pun berlalu setelah kemenangan Mike di persidangan hingga pada suatu hari, ibunya yang sudah mulai sepuh akhirnya meninggal dunia, di mana seluruh anggota keluarga Corleone yang tersisa pun berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibu mereka, termasuk Fredo yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak lagi muncul di hadapan Mike apapun yang terjadi. Michael, it's Connie. Menyadari hal itu, Connie, kakak perempuan Mike, lalu mencoba untuk membujuk Mike agar dia bisa memaafkan Fredo karena saat ini hanya tinggal mereka yang tersisa, di mana hal itu membuat Mike yang awalnya sangat membenci Fredo karena sebuah kesalahan yang fatal akhirnya bisa kembali berdamai seperti semula.
Sampai di sini, Mike berniat untuk kembali melakukan operasi pembersihan seperti yang dilakukannya saat setelah kematian ayahnya dengan menghabisi semua orang yang memiliki potensi untuk membahayakan dirinya dan keluarganya. Di sini, dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Hyman Roth setelah kekalahannya di pengadilan sebelum dia berusaha kabur dari Amerika. Hal yang sama juga berlaku untuk Fredo, di mana dia mengira kalau Mike sudah baik-baik saja. Namun ternyata Mike ingin benar-benar membersihkan keluarganya dari para pengkhianat, meskipun itu saudaranya sendiri sekalipun. Dan setelah membereskan seluruh permasalahan itu, Mike akhirnya berhasil mengukuhkan kembali posisi keluarga Corleone sebagai keluarga mafia paling kuat di Amerika, tapi dengan harga yang sangat mahal, di mana Mike harus merasakan kesepian setelah begitu banyak pengorbanan yang dia lakukan, termasuk menyingkirkan saudaranya sendiri.